Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Yumira dari Manajemen 6B Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Di sini saya akan membahas mengenai analisis lingkungan mikro dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Lingkungan mikro sering kali disebut sebagai test environment atau lingkungan tugas. Lingkungan tersebut terdiri dari pelanggan atau customer, pesaing atau kompetitor, pemasok atau kolaborator, dan pemberi pinjaman atau kreditor. Nah, untuk memudahkan mengingat, sering kali lingkungan mikro atau lingkungan tugas disingkat menjadi 4C. Yang pertama ada Customer Market Analysis. Perusahaan pada dasarnya melayani dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan akhir atau pelanggan individual, di mana pelanggan jenis ini membeli produk atau jasa untuk dikonsumsi secara sendiri. Jenis pelanggan kategori ini sering kali disebut sebagai customer market. Perusahaan yang melayani pasar seperti ini sering kali disebut sebagai B2C atau business to customer. Contoh perusahaan yang melayani pasar seperti ini, produsen menjual produk langsung pada pengecer seperti Carrefour dan hipermarket. Pelanggan jenis kedua adalah pelanggan korporasi atau sering disebut sebagai business market. Pelanggan korporasi adalah pelanggan perusahaan yang melakukan pembelian produk atau jasa perusahaan untuk diperjualbelikan kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang melayani pasar seperti ini sering kali disebut sebagai B2B atau business to business. Contoh perusahaan yang berinteraksi hanya dengan agen, distributor, dan pengecer. Industri analisis. Dalam melakukan pengamatan industri, perusahaan harus menilai pentingnya kekuatan pesaing industri. Antara lain, yang pertama ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang bergantung dari adanya penghalang masuk dan reaksi-reaksi yang datang dari pesaing yang sudah ada. Terdapat hambatan masuk pada suatu industri, yaitu economics of scale dan diseconomics of scale, diferensiasi produk atau kemampuan perusahaan membedakan tawaran dibanding dengan pesaingnya, kemudian cost advantage of scale atau sejumlah keunggulan biaya yang dimiliki perusahaan yang sudah berada dalam industri dibandingkan dengan perusahaan pendatang potensial, kemudian regulasi pemerintah sebagai hambatan masuk pada suatu industri. Yang kedua ada rivalry among existing firma atau persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Terdapat 4 jenis persaingan, di antaranya ada persaingan sempurna. Ciri-cirinya banyak perusahaan, produk homogen, biaya masuk dan keluar industri yang rendah. Kemudian ada persaingan monopolistik. Ciri-cirinya banyak perusahaan, produk heterogen, biaya keluar dan masuk industri rendah. Kemudian ada oligopoli. Ciri-cirinya jumlah perusahaan sedikit, produk homogen, biaya keluar dan masuk industri mahal. Kemudian yang terakhir ada monopoli, merupakan satu perusahaan dalam industri dan biaya masuknya mahal. Kemudian yang ketiga ada threat of substitute product of service atau ancaman produk atau jasa pengganti. Sebuah perusahaan dalam suatu industri bersaing dengan perusahaan yang bergerak di industri lainnya yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti muncul dalam bentuk berbeda, tapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk yang ditawarkan perusahaan. Kemudian yang keempat ada bargaining power of buyer atau kekuatan penawaran pembeli. Beberapa atribut pembeli yang dapat menyebabkan ancaman tinggi apabila terjadi yang pertama jumlah pembeli sedikit, kemudian produk yang dijual pembeli adalah standar atau tidak terdiferensiasi, kemudian produk yang dijual pada pembeli persentasenya signifikan terhadap biaya akhir pembeli, kemudian pembeli tidak mendapatkan keuntungan ekonomis yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada pembeli mengancam melakukan integrasi vertikal ke depan. Yang kelima ada bargaining power of supplier
atau kekuatan penawaran pemasok. Pemasok sangat mempengaruhi industri dengan kemampuan untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Beberapa atribut pemasok yang dapat menyebabkan ancaman yang tinggi, diantaranya yang pertama, pemasok industri didominasi sejumlah kecil perusahaan. Yang kedua, pemasok menjual produk unik atau produk yang memiliki diferensiasi tinggi. Pemasok tidak terancam oleh produk pengganti. Pemasok mengancam melakukan integrasi vertikal ke depan. Dan yang terakhir, perusahaan bukan pelanggan penting pemasok. Yang keenam ada relative power from other stakeholder atau kekuatan relatif dari stakeholder lainnya. Kekuatan ini berasal dari kelompok stakeholder lingkungan perusahaan seperti pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur, asosiasi pedagang, kelompok kepentingan khusus, dan pemegang saham. Yang ketiga ada collaborator supplier analysis. Kolaborator adalah pihak yang bekerja sama dengan perusahaan dalam memperlancar aktivitas usaha. Dalam hal ini yaitu seorang pemasok. Pada bagian ini dilakukan suppliers atau kolaborator analisis atau analisis pemasok. Khususnya dilakukan analisis rantai pasokannya dan analisis rantai industrinya. Yang pertama ada supply chain analysis. Analisis rantai pasokan supply chain analysis atau SCA merupakan proses analisis aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan input, proses produksi, dan operasional untuk menjadi barang atau jasa, dan menyalurkannya kepada konsumen melalui suatu sistem distribusi. Kemudian, ada industry value chain analysis atau industry chain analysis atau analisis rantai nilai industri. Nah, dapat dilakukan pada dua arus, yaitu industri yang berada di hulu atau upstream dan hilir downstream. Suatu industri dapat dianalisis margin labanya pada suatu rantai nilainya. Yang terakhir ada creditor analysis. Komponen terakhir atau keempat dari lingkungan mikro adalah pasar dan institusi keuangan. Perusahaan yang sukses seringkali memerlukan dana yang berkesinambungan. Mereka dapat memperoleh dana sumber eksternal melalui 3 cara, diantaranya yang pertama melalui institusi keuangan atau institutional market yang menerima simpanan dan mendistribusikan pada yang memerlukannya. Yang kedua melalui pasar keuangan atau financial market, yaitu suatu forum terstruktur di mana penyedia dana dan yang memerlukan dana dapat bertemu untuk melakukan transaksi. Dan yang ketiga melalui private placement, yaitu penjualan surat berharga langsung kepada investor dan kelompok investor. Inilah sedikit pembahasan mengenai analisis lingkungan mikro. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.